warga Jakarta, Anda menyaksikan program Berita Jakarta hari ini, Senin 9 Maret 2026. Bersama saya Anton Haryadi akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Akibat hujan lebat, gunungan sampah di TPST Bantar Gebang longsor pada 8 Maret 2026 sore dan menimpa 5 unit truk sampah yang sedang mengantri. Tim SAR gabungan mengerahkan 20 unit alat berat untuk mencari korban yang tertimbun. Hingga Minggu malam, tim telah menemukan 4 korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Menjaga kekusukan bulan Ramadan, Satpol PP Jakarta Selatan menyita 231 botol minuman keras ilegal dari sejumlah toko jamu di Tebet dan Kebayoran Baru. Razia ini guna menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat. Petugas akan terus melakukan pengawasan berkala dan meminta warga segera melapor jika menemukan penjualan minuman maupun obat-obatan ilegal. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Satpol PP untuk menyisir stiker QR Code ilegal di ruang publik yang diduga terhubung dengan judi online dan penipuan data. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam memberantas praktik judol yang meresahkan masyarakat. Warga diimbau waspada terhadap penipuan tersebut yang dapat merusak tata kehidupan sosial. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Hari Raya Idul Fitri udah sebentar lagi nih. Warga Jakarta udah punya rencana buat mudik atau sudah siapkan tiket buat mudik? Buat yang mau mudik, ada informasi buat mereka yang dapat fasilitas mobil dinas dari pemerintah. Ingat ya, kendaraannya jangan dibawa untuk mudik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan mobil dinas untuk kegiatan mudik. Pramono menegaskan ada sanksi berat bagi mereka yang nekat menggunakan mobil dinas untuk kegiatan mudik. Kebijakan terkait larangan menggunakan kendaraan operasional untuk kepentingan pribadi kembali ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menyebut bahwa mobil dinas hanya boleh digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi kedinasan. Akan ada konsekuensi bagi mereka yang mengabaikan perintah ini. Yang pertama, yang berkaitan dengan mobil dinas untuk mudik, saya tidak izinkan. Siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat. Jadi untuk mobil dinas, bagi para pejabat DKI Jakarta sama sekali tidak diizinkan. Untuk diketahui, larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik ini sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Aturan tersebut membatasi penggunaan kendaraan operasional hanya di dalam kota, kecuali mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi untuk tugas khusus. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masih soal Lebaran, biasanya pasca mudik, jumlah pendatang baru di ibu kota terus bertambah. Gubernur Pramono Anung menegaskan, Jakarta tetap terbuka untuk siapapun yang ingin mencari peruntungan di ibu kota. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi justisi maupun pemeriksaan khusus terhadap pendatang baru pasca Idul Fitri 2026. Fenomena pendatang baru pasca Lebaran tidak lagi akan disambut dengan pemeriksaan ketat atau sanksi justisi di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa ibu kota adalah kota yang inklusif bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang ingin mencari peluang kerja. Pramono menyebut ruang bekerja di Jakarta masih terbuka lebar. Namun ia mengatakan agar masyarakat tetap berhati-hati mengingat ketidakpastian global akibat konflik internasional yang masih berlangsung.
Jakarta tetap akan terbuka bagi siapapun, sehingga saya tidak akan memerintahkan untuk mengadakan justisi ataupun screening untuk itu. Jadi Jakarta tetap terbuka bagi siapa saja. Selain isu pendatang, Pemprov DKI juga fokus pada kesiapan Ramadan dan Idul Fitri. Sejumlah komoditas pangan utama seperti beras, daging, hingga cabai tetap dipastikan tersedia dalam jumlah yang lebih dari cukup. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Ada kabar baik nih buat warga Jakarta, khususnya pengurus Koperasi Jakarta yang ingin naik kelas. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DKI Jakarta memberikan pendampingan langsung bagi koperasi di Jakarta agar bisa dikelola lebih profesional dan berkelanjutan. Manfaatkan layanan konsultasi untuk pengelolaan koperasi yang optimal, mulai dari persiapan rapat anggota tahunan, pengajuan dan perpanjangan NIK, laporan keuangan koperasi, dan lainnya. Layanan ini masih berlangsung pada tanggal 10, 30, dan 31 Maret 2026. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi penanggung jawab wilayah masing-masing. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.